warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke podcast Kabinet Revo. Perkenalkan, nama saya Yogi Kusmawan Saputra selaku Departemen Agama di Kabinet Revo. Nah, teman-teman, saya di sini ditemani oleh dua bintang tamu yang cantik dan ganteng. Ada nih peribahasa tak kenal maka tak sayang. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu nama-nama abang-abang dan kakak-kakak yang cantik-cantik ini, nih yang ganteng ini, yang berdua di depan saya ini, boleh nih untuk abangnya memperkenalkan diri karena mungkin yang di rumah belum tahu nih nama abang yang ganteng ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Yogi Kusmawan selaku Menteri Agama di Kabinet Info. Perkenalkan, nama saya Al Hilal dari FSI Kebun Salim sebagai Ketua Umum FSI Kebun Salim tahun 2019 dan 2020. Periodenya? Tahun 2019 dan 2020. Oke, sip, bentar lagi ya. Kalau seperti itu, Ya. berakhir masa jabatannya. Nah, teman-teman, kalian sudah tahu kan nama abang yang di depan saya yang ganteng ini. Sekarang, boleh nih untuk kakaknya yang untuk memperkenalkan diri. Ya baik. Assalamualaikum. Salam. Sebelumnya terima kasih pada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gustina Permatasari. Kalau ditanya terkait organisasi, saya sama seperti yang Al Hilal Apa tuh? dari Oke. organisasi FSI Kebun Salim. Oke. Alhamdulillah saya diamanahkan sebagai Sekretaris Umum periode 2019-2020. Nah, teman-teman sudah tahu kan nama kakak yang cantik ini. Sebelum itu saya mau bertanya ini untuk kedua bintang tamu. Langsung saja nih. Baik, untuk abang yang ganteng, Bang Hilal. Kuliahnya di jurusan apa nih? Alhamdulillah kuliah dari awal sampai sekarang masih di jurusan akuntansi. Jurusan akuntansi. Baik, untuk kelasnya Bang Hilal boleh. Sore akuntansi sore 1 Tahun masuknya tahun 2016. 2016. Sebelum masih. Oke. Untuk kakaknya gimana? Apakah sama dengan Bang Hilal atau jurusannya berbeda nih? Kalau saya, alhamdulillah sekelas dengan beliau. Sekelas. Oh, berarti sama-sama akuntansi. Akuntansi sore 1. Masya Allah. Nah, untuk kakak-kakak dan abang-abang ini saya mau bertanya, mengapa? Apa sih landasan kalian untuk berorganisasi? Untuk Bang Hilal dulu deh. Kalau dikatakan kenapa pengen organisasi, ini panjang cerita. Nggak apa-apa, santai aja. Pertama itu kita kan tahu nih untuk semester 1 itu kita di STI Pembangunan ini ada yang namanya Smart Mentoring. Nah, dari situlah saya tuh tertarik untuk belajar Islam lebih dalam. Pertama diajak sama, kalau nggak salah saya ada dosen agama saya yang mengajak mengikuti yang namanya itu grand opening ataupun ada yang pertama kali di masjid kami lakuin. Di situ saya ikut terus smart mentoringnya. Terus setelah beberapa tahun ataupun beberapa bulan untuk mengikuti smart mentoring, diajak kembali nih dari FSI Kebun Salim ke saya, diajak untuk Bergabung TSN, ya, TSN 1 ataupun bergabung di FSI Kebun Salim. Cuma di situ belum dikatakan bahwasanya ketika kalian mengikuti program ini kalian resmi jadi FSI Kebun Salim gitu. Nah, saya nggak tahu sama sekali nih. Jadi pada waktu itu pengen ikut aja gitu, kirain kayak seminar-seminar biasa lah gitu kan. Dan alhasil ketika setelah itu alhamdulillah langsung dijadikan anggota dari FSI Kebun Salim itu. Oke. tanpa pengetahuan saya gitu. Dan alhamdulillah sih, entah kenapa Allah tuh memberikan saya tuh petunjuk jalan yang kalau misalnya kalau saya nggak memilih dari ataupun nggak mengikuti kan bisa saja tuh kan. Iya. Dari rumah nggak pengen niat untuk ikut seminar tersebut. Mungkin udah takdir ya mungkin ya. Iya, dari rumah nggak meniatkan untuk ikut smart mentoring. Mungkin entah kemana jalan yang bakalan saya pilih. Ada lagunya tuh, jalan yang mana, seperti itu kan? Iya. Oke. Oke. Nah, itulah. Jadi entah kenapa tuh dari awal perkuliahan tuh memang Allah pilihkan saya itu untuk di lingkungan yang baik. Di lingkungan baik. Yang alhamdulillah sampai dari awal kuliah sampai terakhir ini alhamdulillah udah semester 8.
alhamdulillah masih aktif berorganisasi. Itulah Allah selalu dekatkan saya dengan orang-orang yang baik seperti Mas Aldi, Masya Allah. kru-kru yang ada di belakang sini gitu kan, seperti teman saya di sebelah ini, Masya di Allah. kelas-kelas ini. Alhamdulillah dipertemukan dengan orang-orang baik yang inilah istilahnya tidak menjerumuskan kepada yang sesuatu yang buruk. Kalau untuk tujuannya sih, pertama nggak ada tujuan sama sekali ikut organisasi. Berarti secara spontan gitu ya, tiba Spontan, langsung ya. bergabung, diajak oleh dosen. Qadarullah lah, Qadarullah. kayak ngikutin alurnya aja gitu. Karena dulu jujur pertama kali saya masuk kuliah, bukan pertama kali sih, dari SMP SMA itu saya tuh orangnya pemalu banget gitu. Pemalu banget. Pemalu bukan memaluin ya. Oke. Pemalu ini ya, pemalu banget. Jadi pemalu banget. Jadi kayak istilahnya tuh mau ikut ini capek gitu. Ataupun apaan sih ikut itu gitu. Tapi kenapa ikut aja tuh pas di awal-awal perkuliahan itu sih tujuan untuk organisasi itu nggak ada, cuman mungkin alhamdulillah Allah ngeluruskan langkah kaki saya untuk istilahnya ikut bersama-sama di FSB. Mungkin itu sedikit intro ya dari saya. Masya Allah sekali ya. Sungguh kisah perjalanan dari nggak tahu apa-apa tiba-tiba langsung menjadi ketua umum sampai sekarang nih, ya kan? Berarti periodenya 1 tahun kan, Bang Hilal? Iya, Periode 1 tahun. Baik teman-teman, wow Masya Allah sekali bukan? Kalian mendengarkan kenapa Bang Hilal ingin mengikut organisasi. Nah kalian belum dengar nih dari kakak sebelah saya, kakak di depan saya ini namanya Gustina ya. Kakak saya, kakak yang cantik ini. Boleh nih kak, kenapa sih tujuan dan landasan untuk berorganisasi? Oke, terima kasih kembali. Terima kasih lagi kepada Yogi yang sudah mempersilahkan saya lagi untuk menceritakan kenapa sih saya itu mau ikut berorganisasi gitu kan. Kalau dibilang sebenarnya awal pertama kali masuk kuliah itu hampir mirip sama bintang tamu yang di sebelah. Oh nggak boleh dong, nggak boleh. Harus ada ininya sedikit dong. Masa kenapa harus ngikut? Pasti kan kita harus ada tujuan masing-masing atau segala macam. Bapak belum dengar cerita Tujuan. saya. Oke, sip. Sabar ya. Oke, sip. Jadi di awal itu awalnya saya itu pengen bekerja. Jadi saya pengen kuliah sambil bekerja. Lalu saya memilih untuk kuliah malam, gitu kan. Dari awal memang nggak ada kepikiran sih buat masuk organisasi gitu kan. Cuman ya itu lagi qadarullah saya tidak bisa masuk malam, jadi saya kepilih untuk kuliah sore. Jadi daripada jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Wow. Saya lebih memilih pas waktu aspek itu kan kita tuh ada tuh diperkenalkan masing-masing organisasi kan. Nah, jadi daripada saya tidak ada kesibukan gitu kan, ya udah kebetulan waktu itu FSI Kolbu Salim itu memperkenalkan organisasinya di depan dan apa yang ada di FSI Kolbu Salim itu juga termasuk setengah dari tujuan saya gitu. Jadi saya bilang, oh ya udahlah daripada saya kosong gitu kan, saya mengisi hari-hari saya itu ikut organisasi. Oke. Ternyata seperti itu ya. Wow, menarik sekali ternyata. Dan untuk Bang Hilal nih, selama Bang Hilal mengikuti organisasi ini, ada nggak kendala atau rintangan selama mengikuti organisasi, entah cara manajemen waktunya, apalagi masa-masa dari semester 1 kan kita tahu nih, semester 1 mungkin kita nggak sibuk-sibuk banget dengan tugas atau segala macamnya, dan mungkin di semester 7 pasangan skripsi atau segala macam, mungkin bisa tuh untuk berbagi kepada teman-teman di rumah. Kalau untuk kendala yang saya alami terkait organisasi selama di kampus ini, kalau untuk masalah waktu sih alhamdulillah saya ini pengacara. Apa itu? Pengangguran. Wow, peribahasa yang mantap sekali ya. Dari semester 1 sampai saya alhamdulillah lulus kuliah kemarin itu nggak ada pekerjaan. Jadi memang banyak sih waktu luang saya yang saya habiskan di kampus ini gitu. Alhamdulillah
semoga waktu luang yang saya habiskan di kampus ini semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Nah, kenapa nggak nyari kerja sih? Karena kan slogan kampus kita kan kuliah sambil bekerja. Ada tuh di depan, kuliah sambil bekerja. Memang dari awal orang tua tuh nggak mengizinkan untuk bekerja terlebih dahulu. Takut nggak fokus ya? Bukan takut nggak fokus. Fokus mungkin bisa diatur gitu kan. Cuman takutnya ketika udah dapat uang, ya namanya anak muda. Iya, gitu. benar. Ketika dapat uang itu udah malas lagi mau belajar gitu. Yang penting kerja aja lah gitu kan. Karena beberapa kawan saya pun juga ada yang seperti itu gitu. Cuti aja lah atau segala macamnya ya. Jadi ketika dapat uang ya terlena dengan apa yang kita punya. Jadi akhirnya saya memutuskan memang untuk di manajemen waktu saya itu ya memang alhamdulillah di perkuliahan ini dari semester 1 tuh nggak seperti yang Bang Yogi bilang tadi. Kalau untuk semester 1 itu malah tugasnya lebih banyak daripada semester 3, semester 4 gitu. Karena kalau untuk jurusan akuntansi itu yang dasarnya itu memang lebih banyak gitu. Cuman kan kalau dari semester 1 kan masih belum masuk dalam organisasi. Jadi masih bisa diatur waktunya gitu. Kalau untuk kendala-kendala yang lainnya sih yang paling terasa itu di semester 7 sampai 8 gitu. Jadi alhamdulillah saya diamanahkan sebagai ketua umum pada semester 7 sampai semester 8. Itu pas berbarengan saya dengan KKN, pas juga berbarengan dengan skripsi. Saya nyusun skripsi, saya ambil nyusun skripsi. Pas juga saya baru diamanahkan yang masih hangat-hangatnya dari ketua umum FSB. Jadi untuk awal itu ya kita tahu sendirilah, untuk awal pergerakan itu pasti adanya penyusunan anggaran, terus penyusunan juga anggota-anggota FSB lainnya, dan juga terlebih dari situ saya juga harus menyelesaikan tugas-tugas kuliah saya yang luar biasa. Dari mulai KKN itu memang saya memilih nggak jadi apa-apa gitu, karena sengaja gitu kan, saya menyembunyikan diri, saya nggak jadi milih apa-apa. Baik Qadarullah tetap juga saya juga yang paling banyak yang mendapatkan tugas gitu. Oh, mungkin di organisasi Anda mungkin Anda banyak fans sekali ya. Masya Allah. Nggak gitu Pak. Oh, enggak gitu juga ya. Oke, sip. Jadi itulah memang mau gimana pun kita menyembunyikan diri kita ini, ketika kalian tuh udah berpotensi untuk istilahnya peduli dengan orang lain, pasti tetap aja tugas-tugas yang tidak dikerjakan sama teman-teman kalian tuh kalian kerjain gitu, karena kita peduli gitu. Dan itu saya dapatkan di organisasi ini gitu. Coba saja ketika saya nggak ada di organisasi, mungkin walaupun saya nggak ada amanah, ya ngapain saya ngerjain tugas sekretaris gitu kan di KKN itu, ngapain saya kerjain tugas ketua gitu kan, karena saya peduli sama mereka gitu kan, karena saya peduli sama teman-teman saya gitu, maka saya bantu kerja mereka gitu, walaupun saya nggak jadi apa-apa gitu. Jadi itulah dari situ lanjut lagi usul skripsi. Alhamdulillah di pertama kali itu ngajuin judul langsung di ACC itu, alhamdulillah. Dan dikasih waktu 1 minggu untuk nyelesain proposal dari bab 1 sampai bab 3. Gimana tuh cara ngimbanginnya tuh? Ngimbangin waktunya. Ngimbangin organisasi, belum lagi kita mikir proposal yang hanya bab 1, bab 2, bab 3 yang dikasih waktu selama 1 minggu itu kan, wah, belum lagi kita mikir ini lagi. Gimana tuh Bang Hilal tipsnya? Dari untuk buat proposal itu saya 1 minggu itu dari pagi sampai malam tuh nggak pulang-pulang. Pulang, Bang Toyib dong? Bukan? Kan dari pagi sampai malam tuh, dari jam pagi buka perpustakaan itu jam 9, malamnya sampai tutup tuh saya di kampus terus gitu untuk ngerjain skripsi itu. Karena saya rasa ketika saya nggak nyiapin waktu 1 minggu nih, kedepannya bakalan ada lagi amanah-amanah baru, apalagi saya kan berorganisasi gitu kan. Jadi saya fokuskan dulu untuk satu kegiatan, baru nanti diselingi di depannya itu kegiatan yang lainnya gitu, bisa untuk fokuskan untuk organisasi, fokuskan untuk KKN dan segala macamnya. Jadi memang saya tuh tipe orang yang nggak bisa ngerjain banyak tugas dalam 1 hari gitu. Jadi saya nyelesain dulu apa yang bisa saya selesaikan. Jadi saya selesaikan dulu apa yang bisa saya kerjakan pada hari itu gitu. Udah selesai, udah enak, baru saya beralih ke pekerjaan selanjutnya gitu. Jadi itu sih cara saya memanajemen waktu itu adalah saya menyelesaikan satu-satu dulu tugasnya, karena takutnya ketika saya melakukan tugas-tugas yang lainnya, takutnya
nggak bisa maksimal gitu. Jadi ini satu, nah, takutnya ada yang terlupa gitu, pasti itu ada yang terlupa gitu. Dan makanya saya memutuskan untuk ini memang nggak bisa dikerjain untuk banyak hal, tapi saya kerjakan satu persatu gitu. Jadi untuk memanajemen waktunya itu seperti itu sih. Kalau cara Rasulullah itu ataupun para sahabat mengikutinya itu, beliau itu memanajemen waktunya itu pada waktu subuh. Jadi selesai waktu subuh, beliau tuh melis kegiatan hari ini tuh apa aja gitu. Dari jam sekian sampai jam sekian mungkin ada pertemuan dosen sama dosen. Di jam sekian sampai jam sekian mungkin ada pertemuan dengan ormawa gitu. Jadi dari waktu subuh itulah kita menyusun schedule hari ini tuh seperti apa gitu. Berarti tertata rapi ya, Ya, seperti tertata itu, tertata rapi, dan kita tahu mau ngapain, jadi nggak ada waktu kita yang terbuang sia-sia seperti Tidak itu. terbuang. Jadi itulah cara untuk memanajemen waktu yang lebih baik gitu. Jadi apa ya istilahnya, setiap hari itu kita ngatur waktu kita tuh untuk apa, jadi jangan sampai terlupa gitu kan, ini mau ngapain itu dari waktu pagi gitu. Jadi itulah makanya keberkahan waktu pagi itu sangat banyak dirasakan. Makanya kalau nggak ada, makanya kalau orang bilang orang-orang tua dulu tuh kalau bangunnya kesiangan rezekinya diketok ayam. Wow, itu jokes yang lawas seperti itu ya. Baik. Mungkin itu sih, saya menyelesaikan satu persatu dulu permasalahan saya, dan juga pada waktu pagi itu saya nulis kegiatan-kegiatan apa yang hari ini bakalan saya temui, ataupun kegiatan-kegiatan apa yang sekiranya bisa saya selesaikan waktu pagi ataupun waktu sore dan malam. Seperti itu Mas Yogi. Oke teman-teman, nah itu dari tips dari Bang Hilal nih, belum lagi kalian dengar tips dari Kak Tina. Baik Kakak Tina, gimana nih tips kakak kan organisasi, belum lagi kakak musim skripsi, kan sama nih semester 7 juga kan, sekarang udah semester 9. Gimana nih cara kakak untuk mengimbangi antara organisasi dan perkuliahan? Boleh nih untuk berbagi tipsnya, apa sama kayak Hilal juga? Kayak ini juga, Denis juga? Boleh. Boleh perbaiki ya Mas, kami baru selesai jadi nggak semester 9. Oh iya, siap. Oke, tips ya. Oke, tipsnya dong. Manajemen waktu. Kalau misalnya saya pribadi itu kan, kalau misalnya manajemen waktu, saya memang pertama saya serahkan memang kepada Allah gitu. Makanya kalau misalnya mau melihat cerminan hidup seseorang itu kan lihat di sholatnya. Kalau misalnya sholatnya itu lambat-lambat, yaitu manajemen waktunya itu tidak akan tertata baik gitu. Jadi saya memang kalau misalnya terkait manajemen waktu itu saya memang serahkan memang kepada Allah gitu, dengan cara memperbaiki sholat. Kalau misalnya kita sholatnya tepat waktu itu kan insya Allah tuh waktu kita itu akan di manajemen Allah dengan tepat waktu gitu. Yang pertama. Lalu kalau misalnya ikhtiar dari saya sendiri itu bersikap profesional gitu. Kalau misalnya di waktunya organisasi ya saya organisasi gitu. Kalau misalnya di waktunya kuliah saya kuliah gitu. Kalau misalnya tadi bintang tamu sebelah itu melis kegiatannya itu di subuh gitu kan. Kalau saya itu melis kegiatan saya di malam hari sebelum tidur gitu. Saya besok harus apa gitu kan. Entah ada surat menyurat yang belum selesai gitu. Lalu skripsi sama laporan KKN gitu kan, lalu mana tahu ada mau ketemu sama kader-kader gitu, atau mau ketemu pembina, itu memang saya list di malam hari gitu. Dan saya memang sih untuk waktu itu saya memang memprioritaskan untuk on time gitu, karena saya memegang seperti ini. Kalau misalnya kita itu tidak bisa membantu seseorang dalam masalahnya, kita bantu seseorang itu dalam waktunya. Jadi kalau misalnya kita buat janji sama seseorang, kita tepat waktu gitu. Nah, itu aja sih dari saya. Oh, wow, tips yang menarik sekali dari kedua bintang tamu kita ini. Nah, teman-teman, dari dua bintang tamu kita ini kita bisa simpulkan bahwa kalau kita mau manajemen waktu antara organisasi dan perkuliahan itu kalian harus mengelis dulu kalian mau kegiatannya apa, jadi waktu kalian tidak terbuang sia-sia. Seperti itu kan bintang tamu sekalian. Oke. Saya udah bertanya nih untuk Bang Hilal nih. Saya perlu bertanya kepada Kak Gustina dulu nih. Soalnya dari tadi Bang Hilal mulu yang duluan. Untuk Kak Gustina, selain aktif di organisasi intern di kampus, ada organisasi lain enggak?
di luar kampus, atau kan kita tahu kan FS ini kan LDK, lembaga dakwah kan. Iya. Ada nggak organisasi lain? Oke. Untuk organisasi lain, alhamdulillah saya direkrut di Puskomda atau Pusat Komunikasi Daerah. Itu tuh ibarat tuh seperti yang menaungi LDK. Jadi atasnya LDK kan setiap kampus itu ada LDK. Jadi Puskomda ini di atasnya LDK. Dan alhamdulillah juga saya direkrut menjadi duta Palestina KNRP Kepulauan Riau. Wow, duta ya, sebagai duta. Wow, masya Allah. Untuk Bang Hilal, apakah ada ini organisasi lain di luar selain FSI atau yang di luar? Kalau di sini kan ada Puskomda. Kalau setahu saya sih organisasi itu mungkin ada kami ya. Tuh, kakak sekalian dan abang. Alhamdulillah saya di organisasi luar itu pertama ada yang berbasis ke mahasiswa nih. Berbasis ke mahasiswa itu ada kami. Kami apa nih? Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Jadi di bidang kaderisasi, karena memang dari awal tuh saya dari FSI itu memang dari bidang kaderisasi. Jadi di kami pun juga kayak di bidang kaderisasi. Itu kami itu sama juga kayak dakwah atau gimana itu? Sama dan bergerak dalam bidang dakwah juga, ataupun dalam bergerak dalam bidang keislaman. Yang kedua itu alhamdulillah saya kan baru pindah nih kemarin, nggak baru pindah sih, udah tiga tahun gitu pindah. 3 tahun? Ya, Wow. pindah ke Pinang Hijau. Di sana memang remaja masjidnya itu memang belum tertata rapi gitu kan. Jadi direkrut lah sama ketua remaja masjidnya untuk ikut membantu beliau di sana. Dan ketika sekarang di semester 8 kan alhamdulillah saya ada buat usaha tuh di depan rumah saya yang lama gitu. Oke. Endorse. Ya, enggak, saya enggak nyebutin. Oh ya, orang. SIM. Terus di situ juga diamanahkan sebagai remaja masjid di situ. Jadi kayak ada 2 remaja masjid yang saya ikutin. Itu aja sih terkait untuk organisasi masjid ataupun organisasi luar yang saya ikuti. Kami sama organisasi dari masjid ya. Ya, remaja masjid. Berarti Puskomda kayak kakak ini belum? Tidak. Nggak ada tawaran atau memang nggak mau? Oh belum, memang nggak ada tawaran ya. Pin sekali. Nih, Kak Gustina lagi deh untuk saya tanyakan, soalnya bosan menghilal mulu. Nih untuk Kak Tina kan mungkin kita tahu nih ada beberapa mahasiswa atau rata-rata mahasiswa nih nggak mau ikut organisasi. Itu tips mereka yang belum ikut organisasi itu boleh nih dibagikan tipsnya. Oke, buat yang belum ikut organisasi, sabar. Pertanyaan dari saya yang pertama itu adalah waktu yang digunakan teman-teman yang tidak ikut organisasi itu untuk apa? Kalau misalnya memang teman-teman tidak memiliki kesibukan, lalu tidak ingin ikut organisasi, pribadi dari saya itu sangat-sangat rugi sekali. Karena apa? Gitu. Yang pertama, waktu kita itu terbuang sia-sia. Yang kedua, dari organisasi ini tuh gini loh, kita tuh ikut organisasi itu bukan kayak orang yang ribu-ribu sibuk-sibuk tuh bukan gitu. Tapi banyak yang saya rasakan dari ikut organisasi ini, salah satunya banyak punya kenalan gitu kan. Contohnya saya bisa kenal sama anak-anak BEM gitu kan, para panitia dari podcast ini. Lalu juga saya awalnya itu tidak berani untuk public speaking gitu. Tapi alhamdulillah dari organisasi inilah saya itu bisa belajar public speaking yang baik itu seperti apa gitu. Lalu juga kalau misalnya kebanyakan mahasiswa yang kupu-kupu ini agak canggung gitu di kampus gitu. Tapi kalau misalnya untuk mahasiswa yang organisasi gitu, alhamdulillah tuh kayak lebih leluasa aja gitu kalau di kampus gitu. Apalagi bersama dosen-dosen itu jadi lebih akrab. Oke, nah teman-teman itu dari tips dari Kak Gustina nih buat teman-teman yang belum ikut organisasi. Nah, kalian belum dengar kan tips dari Bang Hilal? Boleh nih Bang Hilal untuk membagi tipsnya. Kalau tips dari saya sih memang seperti benar yang katakan Bina tadi. Kalau untuk yang nggak ikut organisasi nih bakalan rugi banget gitu. Kupu-kupu juga?
bisa jadi kupu-kupu, Kupu-kupu. bisa jadi Cantik kayak sesekali mungkin kan. Karena seperti yang saya katakan dari awal tadi, dari SMP SMA itu saya itu orangnya pemalu, jadi takut untuk berbicara ataupun speak up di depan umum gitu kan. Dan alhamdulillah dan sampai itu saya tuh pernah berdoa sama Allah, ya Allah, coba jadiin saya tuh orang yang berani ngomong di depan umum. Oke, lain berdoa jadi pemalu lagi enggak ya? Tidak. Oh iya. Jadi alhamdulillah sampai sekarang tuh ditempa sama Allah, ikut organisasi. Pertama tuh saya jengkel dalam hati saya, ikut organisasi kok dia mana terus jadi ketua gitu kan. Ternyata di sisi lain itu Allah lagi menempa kita, lagi istilahnya lagi, kalau besi itu kan kalau lagi belum bengkok itu kan dipukul-pukul terus kan untuk jadi pedang gitu kan. Itu kan harus dipukul-pukul terus tuh baru dia jadi pedang yang baik. Maka dalam kehidupan itu ketika Allah kasih kita ujian, itu Allah tuh lagi menempa kita ya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ketika saya masuk organisasi, saya baru sadar, oh ternyata ini Allah menjawab doa saya yang kemarin gitu kan. Alhamdulillah dari awal sampai sekarang tuh dijadikan amanah, bisalah sedikit-sedikit untuk berbicara di depan umum gitu kan. Bisalah sedikit-sedikit untuk menyampaikan ilmu yang pernah saya dapatkan di FSI Kebutuhan ini kepada masyarakat umum gitu kan. Jadi memang kalau kalian nih yang pemalu banget gitu kan untuk Bukan malu-maluin dong. Malu-maluin kayak bapak ini. Wah. Kalau malu-malu yang pemalu banget tuh untuk istilahnya pengen Unjuk keberanian di depan umum. bukan unjuk keberanian, atau kayak out of the box. Bukan out of the box enggak sih. Ini kayak pengen keluar dari zona nyamannya itu, maka cobalah ikut organisasi, tak itu organisasi FSI, tak itu organisasi BEM, teman BLM dan segala macamnya gitu kan. Cobalah ikut organisasi, bahkan di situ kita bakalan dilatih untuk berbicara gitu. Setidaknya kita dilatih untuk berbicara dengan teman-teman kita gitu. Jadi kita lebih peka terhadap lingkungan kita gitu. Dan juga enaknya jadi mahasiswa berorganisasi ini, kita lebih kenal dengan dosen gitu. Kita kenal dengan penjaga sekolah gitu kan. Karena kalau kita nggak kenal Penjaga sekolah, maaf, bukan penjaga sekolah, penjaga kampus, Mas. Sekolah beda. Sekolah SMA Pembangunan. Oh. Jadi kita lebih kenal dengan penjaga, ketika kita datang ke kampus tuh ada orang tua kita ataupun kerabat kita yang nyari kita tuh, tanya ke penjaga. Mereka sudah tahu Sudah tahu itu, Oke. karena saya pernah dicari. Oh, ternyata kehidupan nyata rupanya. Saya pernah dicari itu kan, karena memang nggak izin sama orang tua ketika di kampus. Jadi cari, kenal mulai dengan penjaganya. Nah, itulah. Jadi kita tuh kayak dikenal sama kampus, kayak lebih dekat saja sama dosen, sama orma-orma yang lain. Lebih dikenal ya, bukan lebih dikenang gitu. Ya dikenang, semoga yang dikenang yang Dikenang baik. yang baik. Jangan dikenang yang buruknya, banyak buruknya. Oke, sip. Nah teman-teman, itu tadi tips untuk teman-teman yang belum berorganisasi. Tips dari kakak, Gustina, dan Bang Hilal. Buat teman-teman yang belum ikut organisasi, boleh dong join di organisasi. Ada BLM, ada BEM, dan ada ormawa-ormawa yang lainnya. Seperti abang kakak yang berdua ini, FSI. Boleh untuk teman-teman yang belum bergabung, silakan bergabung di organisasi yang teman-teman mau. Untuk Bang Hilal deh. Ada nih pertanyaan. Tadi kan yang belum ikut organisasi. Nah, sekarang tips yang untuk yang sudah organisasi nih. Mungkin kan kita kan belum tahu nih karakter teman kita. Mungkin ada yang egois atau yang ngapain sih organisasi? Gua mau cuma ibaratnya tuh aku mau cuma numpang nama, atau cuma ibaratnya yang pengen lebih dikenal masyarakat. Oh, ini organisasi, warga organisasi gitu. Boleh nih kasih tipsnya. Kan organisasi itu kan membentuk kekeluargaan, ya kan? Boleh. Untuk tips yang udah berorganisasi, pertama itu pasti perbaiki niat dulu kan. Jadi mungkin awalnya itu masuk organisasi untuk ingin dikenal orang, seperti saya tadi itu, nggak tahu udah masuk aja ke organisasi itu. Setelah mendapatkan amanah itu coba diperbaiki niatnya gitu, semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun semata-mata hanya untuk ingin membantu orang gitu kan. Karena di organisasi BEM, FSI dan yang lain-lainnya itu kan kita tujuannya itu untuk mengembangkan kampus kita, baik itu dari segi
akademiknya, dari segi keislamannya dan segala macam lah. Jadi itu coba diniatkan dulu, karena niat itulah yang bakalan menjadi tujuan kita nanti ke depannya, yang bakalan menentukan kemana arah kita bakalan ke organisasi tersebut. Jadi kalau misalnya arah kita niatnya itu untuk terkenal, maka ya cuma dapat terkenalnya itu aja, tapi pahalanya nggak dapat. Ini khusus untuk yang Islam ya, karena yang sepengetahuan saya seperti itu. Jadi perbaiki niatnya dulu, coba luruskan niatnya, luruskan apa yang menjadi tujuan utamanya untuk ikut berorganisasi. Kalau untuk terkait masalah mungkin dari karakteristik orang yang berbeda-beda, ya itu biasalah dalam sebuah organisasi itu kita kan nggak cuma sendiri gitu kan, karena kalau bukan nama sendiri itu jomblo. Wow, jomblo. Bukan Kalau- jodi ya, jomblo tinggal mati bukan. Kalau organisasi kan rame-rame gitu kan, nggak sendirian gitu kan. Jadi kalau orang yang kita berkumpul dengan orang-orang itu pasti mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Itulah yang namanya dinamika keorganisasian. Jadi itu wajar gitu. Ketika kita berkelahi, ketika kita berdebat dalam organisasi, itu wajar. Itulah yang menandakan bahwasanya organisasi itu hidup. Jadi kalau kita senyap-senyap aja, Meneng-meneng aja, kalau bahasa orang Jawanya meneng-meneng aja. itu berarti organisasinya kurang hidup. Maka coba dicari formula-formula yang sekiranya mungkin bisa membangkitkan organisasi tersebut. Formula. Oke. Formula creativity. Formula kita pribadi. Wah, itu oke, nggak usah kita teruskan. Baik, untuk Kakak Gustina nih. Untuk tipsnya yang sudah bergabung nih. Tips yang bagi mahasiswa yang sudah bergabung di organisasi, boleh nih dikasih share kepada Kakak Gustina. Oke, ya sebanyak-banyaknya lah ya. Ya udah nggak apa-apa. Banyak nggak apa-apa, sedikit juga nggak apa-apa. Oke. Intinya sedang-sedang aja. Nah, Ya benar kan? Kalau tips dari saya, yang pertama sama memperbaiki niat, karena sebaik-baik niat hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, apa tadi perasaan saya kalau misalnya bicara sama bintang tamu sebelah saya tuh, mana tahu ada yang apa tadi egois. Egois. Gitu. Organisasi ini tuh sebagai wadah untuk introspeksi diri. Karena kita itu kan bertemu dengan orang ramai gitu kan, dan yang bisa menilai kita itu orang lain gitu, bukan diri kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya masih ada memang kader-kader atau anggota organisasi yang memang merasa dirinya itu masih egois gitu. Iya, kan. apalagi terutama yang cewek-cewek ya kan, sering baper atau segala macam. Benar kan Mas Hilal kan? Nah, ternyata itu seperti itu tuh yang kita ketemui di organisasi, apalagi wanita baper. Kok bapak curhat? Oh ya, itu sedikit curhat sih dari saya. Sama, saya ingin membela wanita. Wanita baper itu wajar karena wanita itu memang utamanya itu di perasaan gitu loh Pak. Oke. Nah, buat sampai mana tadi kader? Oke, kader-kader yang merasa dirinya itu masih egois gitu kan? Jadikanlah organisasi itu sebagai tempat introspeksi diri untuk menurunkan ego gitu, agar kita itu tidak memprioritaskan egois kita gitu loh. Lalu juga tadi ada ini ya, kalau misalnya udah dapat amanah, apa sih biar misalnya ini hanya mau numpang nama. Iya, Nah, sorry. kalau misalnya mau numpang nama, balik lagi tadi gitu kan, sebaik-baiknya itu karena Allah, di dunia ini kita tuh nggak ada apa-apanya gitu loh. Jangan sampai karena niat kita tadi itu hanya numpang nama gitu kan, yang saksi kita dapat pahala itu jadi hangus karena niat kita yang tidak baik tadi. Kan banyak kan orang seperti itu, gua mau ikut organisasi. setuju banget gitu kan. Ini saya ada mungkin terbesit di hati kan untuk kepada kakak-kakak, untuk kepada Kak Gustina dan Bang Hilal nih, bagi tips dong, karena kalian kan udah ini nih, udah hampir mau wisuda kan, udah yudisium, apalagi saya udah menempuh semester 7. Gimana sih biar tips untuk ngerjain skripsi? Untuk boleh nih mungkin untuk ke-share ke adik-adik, apalagi mereka udah semester 5, ntar lagi mereka semester 6 mau nempuh metodologi penelitian, itu gimana tuh? Boleh tuh dikasih tipsnya. Siapa dulu nih? Boleh nih untuk Bang Hilal dulu. Karena beliau di ACC dulu ya kan, begini dulu kan. Kalau untuk tips skripsi ya, mengerjakan skripsi kan, pertama siapkan waktu luang dulu.
Pertama tuh niat juga sih. Pertama tuh semuanya pasti berawal dari niat kita dulu. Awal dari mimpi bukan? Itu lagu Bondan biasanya. Bukan. Oh, bukan. Dari mimpi bisa juga sih. Oh iya. Dari mimpi yang tinggi. Jadi pertama kita perbaiki niat kita dulu. Ketika saya untuk memperbaiki niat tuh, saya cari niat saya tuh buat skripsi itu apa sih? Oh, bukan dikejar, niatnya dicari. Nah, bisa cari. Karena ya kalau untuk lulus kuliah aja simple banget gitu, nggak bakalan memotivasi diri kita ataupun diri saya tuh untuk lebih kerja keras gitu kan. Jadi setelah saya cari, ternyata motivasi saya cuma satu, itu untuk membahagiakan orang tua saya gitu. Karena ketika saya untuk masuk, orang tua saya kan untuk masukkan saya di kuliah ini kan untuk istilahnya tuh untuk belajar gitu kan, bukan untuk organisasi, bukan untuk kerja ataupun yang lainnya gitu kan. Karena orang tua tuh taunya cuman kalian tuh belajar di sini gitu kan. Maka pasti tujuan utama orang tua kita tuh pengen kita tuh lulus tepat waktu gitu kan. Apalagi yang mungkin nih yang teman-teman sekalian yang masih dibiayai orang tua gitu kan. Maka untuk tidak mengecewakan orang tua itu, ya pertama niat saya itu pertama membahagiakan orang tua. Makanya dari yang udah saya ceritakan tadi tuh, dari seminggu tuh dari pulang pagi sampai malam gitu kan, itu ya pertama niatnya memang karena itu gitu. Jadi kayak ada motivasi lebih gitu untuk membahagiakan orang tua. Itu kan lebih istilahnya dapat pahalanya juga gitu kan. Nah, juga kalau orang tua tuh tersenyum kan juga lega gitu kan. Bukan untuk pacar ya, apalagi ya untuk yang lain. Nampaknya. Jadi yang pertama itu ya untuk orang tua itu. Yang kedua tuh ya tadi memanajemen waktu dengan sebaik-baik mungkin. Kalau memanajemen waktu itu sebaik-baik mungkin, siapkan waktu khusus gitu. Kalau bagi-bagi yang bekerja ini siapkan waktu khusus untuk tak sejam ataupun 3 jam untuk kita buat skripsi gitu. Karena kita nggak tahu nih kebutuhan kita, waktu kita nih pada hari ini tuh ngapain gitu. Coba tunda dulu kesenangan kalian untuk hari ini demi masa depan kalian. Jadi kalau misalnya sering ngopi sejam 2 jam ataupun main Mobile Legends ataupun PUBG dan segala macamnya itu coba ditunda dulu gitu. Sampai kawan saya tuh, yang pengalaman kawan saya itu Mobile Legends-nya, PUBG-nya, segala macamnya itu dihapus. Ya, jadi dihapus dulu biar dia lebih fokus gitu. Dia dihapus, dia nazar kepada Allah. Dia nazar, dia berjanji kan, berjanji Gak mau main Mobile Legends atau mau PUBG main dulu sebelum selesai selesai. skripsi ini. Itu kawan saya, dan akhirnya dia alhamdulillah ini kawan saya di Lurah di STI ada juga. Alhamdulillah sekarang udah lulus juga dengan tepat waktu gitu kan. Itulah, jadi bersungguh-sungguh gitu. Karena pertama niatnya dulu, yang kedua waktunya dulu. Karena kalau cuma niatnya aja nggak kita kerjain nggak bisa. Sama kayak bapak nih, niatnya juga udah bener gitu kan. Iya. Tapi nggak dikerjain nih. Oh, kerja Pak. Oh, kerja. Iya. Walaupun belum siap bab satunya seperti itu kan. Dia harus dikerjain Oh, iya. nih, jadi harus dikerjain. Karena takutnya nanti kita lalai gitu kan. Itu sih. Intinya main manajemen waktu, niatnya ya seperti itu. Kalau bisa bersungguh-sungguh, intinya fokus kita orang tua seperti itu kan. Fokus kita orang. Fokus kita bukan pacar dong. Bukan. Oke. Kita jomblo semua kan. Hah? Ya, jomblo. Oh. Sip. Untuk Kak Agustina nih tipsnya boleh berbagi kepada adik-adik dan kepada rekan-rekan mungkin. Oh iya, termasuk para bapak ya. Ya, boleh. Oke, kalau tips dari saya, yang pertama kita itu harus tahu dulu kalau kuliah ini tuh amanah. Dari orang tua. Ya, orang tua itu sebenarnya hanya perantara gitu. Tapi kan yang mengamanah kita, real amanah itu kan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan amanah itu akan dipertanggungjawabkan suatu hari nanti. Nah, karena di awal kita sudah tahu kalau misalnya kuliah ini adalah amanah gitu. Karena kan nggak semua orang loh bisa berkuliah gitu kan. Hanya orang-orang pilihan. Hanya orang-orang pilihan yang bisa kuliah. Maka setelah kita sudah mendapatkan amanah itu gitu kan, dikerjakanlah dengan sebaik mungkin, dituntaskan dengan sebaik mungkin gitu. Dan juga kalau misalnya terkait tips ya gitu kan, kalau misalnya dari saya lagi, perbanyak membantu orang lain, menjadi yang bermanfaat untuk orang lain gitu.
Kalau misalnya kita mempermudah orang lain, kita banyak-banyak membantu orang lain, insya Allah tuh Allah sendiri yang akan membantu kita untuk menyelesaikan apa yang sudah kita niatkan. Dan yang ketiga, tadi satu udah ya, dua udah juga. Dan yang ketiga, kalau saya pribadi bukan sombong gitu kan, tapi hanya ingin menunjukkan bahwa anak-anak organisasi itu bisa lulus tepat waktu gitu loh. Ya contohnya kayak Bang Hilal dan Kak Gustina kan? Iya. Wah. Jadi saya tuh hanya ingin mendobrak kata-kata Dobrak orang itu, tuh, bukan? Kata-kata orang itu yang bilang, ala anak organisasi itu lulus nggak tepat waktu itu wajar. Gitu. Ala anak organisasi itu pasti lulusnya nggak tepat waktu. Saya nggak mau. Itu kan kalau biasanya misalnya- di mindset mereka. Iya, kan? itu yang menyebabkan seseorang juga nggak mau ikut organisasi gitu. Jadi ibarat kata seseorang itu kan harus menjadi teladan gitu kan. Ini loh udah ada produknya gitu loh, organisasi iya, ketua umum iya, lulusnya tepat waktu Untuk apa, juga. makanan? Maksudnya Orang, ya? itu produk organisasi yang lulus tepat waktu. Orangnya gitu ya? Iya. Oh, kayak Bang Hilal ya? Iya. Oke, saya Ber- produk makanan. Bukan. Oh, bukan. Maksudnya tuh ada loh organisasi yang menghasilkan produk lulus tepat waktu gitu. Nah itu aja sih dari saya. Oke, nah teman-teman udah tahu kan gimana kehidupan mereka setelah gabung dengan organisasi. Ya, mereka harus nilingi, belum lagi organisasi, belum lagi mereka harus mengerjakan skripsi. Nah teman-teman, buat teman-teman yang mau bergabung di organisasi boleh untuk langsung bergabung di organisasi yang teman-teman sukai. Nah untuk teman-teman, kalian sudah tahu nih tips dari Kak Gustina dan Bang Hilal. Beliau bisa manajemen waktu hingga lulus tepat waktu walaupun beliau berorganisasi. Mungkin sedikit untuk sari saya itu ada sedikit kata-kata dari Muhammad Al-Fatih untuk teman-teman yang berada di semester akhir, apalagi untuk skripsi. Itu jangan katakan hal yang mustahil kalau belum kamu mencobanya. Itu dari Muhammad Al-Fatih. Itu tokoh idola saya banget. Bener Bang Hilal? Masya Allah. Kok Bapak pintar? Wah, lagi on air. Oke, sip. Nah, teman-teman, kalian sudah tahu kan bagaimana tips-tipsnya, macam mana manajemen waktunya. Kalian harus tahu langkah-langkahnya. Kalian boleh untuk mencontohi kedua beliau ini karena udah ada produknya. Seperti Kak Tina bilang, produk bukan makanan. Ternyata produk juga bisa ada orang, kan gitu. Nah, boleh nih kalian contoh seperti mereka berdua. Nah, teman-teman yang udah aktif berorganisasi boleh untuk mencontohkan mereka berdua juga seperti apa dan bagaimana caranya, dan boleh langsung untuk kepada beliau kalian berdua kan, boleh juga misalnya ada mungkin nggak puas nih nonton di YouTube atau di mana saja, mungkin boleh langsung ketemu kalian berdua, boleh bertanya kan, atau mungkin kan kurang puas juga kan di podcast ini kan. Nah teman-teman, kalau kalian rasa video ini bermanfaat, podcast acara ini bermanfaat, kalian boleh like, kalian boleh share, dan kalian boleh subscribe. Jangan lupa ya untuk subscribe video ini langsung aja, karena subscribe itu gratis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.